komunikasi saja Kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video. Enggak lah, maksudnya kan kita juga menghargai juga. Kak Ibel pun sudah memiliki suami kan, jadi kita saling menghargai aja. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas air dan amalah, itu aja gitu loh. Sudah disapa aja banyak. Sudah kelihatan bakatnya kan. Insya Allah. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat aktor Ammar Zoni hingga kini masih belum menemukan titik terang. Ammar, yang saat ini mendekam di balik jeruji lapas Nusa Kambangan, tak mampu menyembunyikan kerinduannya terhadap anak-anaknya. Sebagai adik, Aditya Zoni berusaha mengambil langkah cepat dengan menghubungi Iris Bella demi mendapatkan video anak-anak Ammar sebagai pengobat rindu sang aktor. Namun, ketika ditemui awak media, reaksi Iris Bella justru menjadi sorotan. Ekspresi Hadi Sabri yang mendampinginya pun ikut terekam dan menarik perhatian. Pengusaha keturunan Aceh tersebut tampak memilih diam ketika Iris Bella dicecar pertanyaan seputar mantan suaminya. Sementara itu, artis yang akrab disapa Ibel tersebut memberikan jawaban singkat, menunjukkan bahwa ia enggan memperpanjang pembahasan mengenai Ammar Zoni di hadapan publik. Lalu seperti apa respon Iris Bella perihal mantan suaminya itu? Sudah disapa aja banyak. Sudah kelihatan bakatnya kan. Insya Allah. Untuk komunikasi saja kita aja nggak bisa kan. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa kan. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video air dan amalah lah, gitu loh. Dan memang tidak boleh disebar. Cuman memang itu untuk Bang Amar aja, untuk penyemangatnya Bang Amar lah, seperti itu. Jadi kan untuk komunikasi secara tatap muka itu belum bisa juga kita. Belum bisa, kita juga belum bisa. Cuman dikasih waktu pas setelah persidangan kan, kalian lihat sendiri. Setelah itu kita nggak pernah komunikasi sama sekali. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Maksudnya kan untuk nanya-nanya kabar segala macam dan hal-hal yang lain kan memang pasti melalui aku lah kan. Kalau Bang Amar sendiri nggak bisa ngabarin gitu loh. Jadi kalau kemarin Bang Amar minta apa suaranya? Minta foto, video, suara, udah kita jadi, minta, udah dibuatin juga. Udah dibuatin juga. Tapi kan nggak untuk disebarluaskan gitu pihak dari sananya. Yang saya dapat kabar terbaru itu kan dari pihak istrinya kan udah mengirim rekaman ucapan dari Amala, dia cinta dedinya, dan kemudian sama juga dengan air. Nah, cuma kan sifatnya privasi kan, itu kan nggak boleh diungkapkan ke media. Tapi saya udah menengok bahwa ada memang, itu nanti akan kami kirim kepada Ammarnya supaya apa? Supaya kerinduannya kan bisa terobatin. Maksudnya kan kita juga menghargai juga. Kak Ibel pun sudah memiliki suami kan, jadi kita saling menghargai aja. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas air dan amalah, itu aja gitu loh. Bedanya etikanya kan ada sekarang. Iris sudah punya suami, tentu kalau dia datang tentu harus ada dulu semacam ya etika lah yang harus dilaksanakan. Tapi kalau Iris mau menghalang-halang, wah itu kan ya bisa masuk masalah hukum jadi ini nanti kalau itu dihalangin. Saya udah hubungin Andi, kan saya bilang kan bukan ranah saya untuk saya menghubungi langsung. Masih ada omnya ya, saya ngubungin omnya lah. Dia tolong mintain video ya buat abang lah, udah gitu doang sebatas itu aja. Dan jadi Bang Amar kan ya langsung ngirimin ya, tapi nggak boleh dipublikasikan. Ya pasti rindu banget lah, makanya kan dia pengen lihat anaknya. Iya gitu. Kita kirim ke PH karena kan cuma PH doang yang bisa berhubungan dengan Bang Amar gitu. Di hari-hari biasa sebelum sidang itu cuma PH. Kita nggak bisa gitu. Jadi kita videonya ada kirim ke saya kirim ke PH gitu. Yang dirinduin sendiri apa sih? Mungkin dari kamar?
benar-benar paling Amar rindu banget gitu. Anak kah atau apa? Ya anak Ya lah pasti anak lah gitu anak loh. pasti. Anak lah, dia buat penguat juga lah, pastilah salah satunya. Biar gimana kan Bang Amar dedinya tetep lah, mau gimana dia tetep dedinya, nggak ada mantan anak tuh nggak ada. Siapapun di Nusa Kambangan itu boleh berkomunikasi dengan keluarganya. Semua lapas begitu, jadi nggak ada pelarangan-pelarangan kecuali dalam keadaan tertentu di mana sudah ada sanksi di dalam lapas ya. Tapi tetap hak terhadap keluarga, komunikasi terhadap keluarga itu terbuka lebar begitu. Walaupun dengan jadwal tertentu ya. Ada yang kunjungan Senin sampai Kamis, jamnya sampai jam 3. Tapi kemudian ada juga via telepon boleh kalau di Nusa Kambangan. Jadi ada hak anak bisa berkomunikasi dengan Amar Joni asalkan dimintakan. Jadi dimintakan kepada pimpinan lapas bahwasanya ini anak mau bicara kan begitu kan, atau ada waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan oleh pimpinan lapas maupun oleh si Amar Joni sendiri. Di sisi lain, Aditya Zoni bersama Dr. Karmila serta tim kuasa hukum terlihat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum sekaligus meminta status justice kolaborator bagi Amar Zoni yang saat ini tersangkut kasus dugaan penyebaran narkoba dari dalam penjara. Langkah tersebut diambil dengan harapan Amar dapat berperan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika yang disinyalir masih berlangsung di balik jeruji besi. Menurut pengacara Amar Zoni, Nyoman Adiperi, upaya ini dilakukan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Aditya Zoni sebagai pihak keluarga. Ia menegaskan bahwa jika Amar diberikan perlindungan sebagai justice kolaborator, maka informasi yang dimilikinya bisa menjadi kunci untuk membuka praktik peredaran narkoba yang lebih luas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lantas seperti apakah kelanjutannya? Hari ini kami sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum agar Amar Joni bisa ditetapkan menjadi justice kolaborator. Tujuannya adalah keluarga dan Amar Joni siap untuk mengungkap ya terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Dan kami juga menyayangkan perpindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan. Dan kami juga menyayangkan Amar Joni tidak bisa dihadirkan di dalam sidang untuk memberikan keterangan dan untuk mendapatkan kebenaran material agar mendapat satu keadilan. Nah, mungkin tindak lanjutnya menurut saya mungkin ada tanggapan dari LPSK, mungkin mengundang mereka. Oh ya, tentu karena Amarnya kan di Nusa Kambangan ya, otomatis kan dia pasti keluarga, dari pihak keluarganya itu ya kan ada adiknya ya, Adit ya, ada Panji, ada ibu dokter ya. Nah mungkin didampingi juga oleh LSM Ganas yang dalam ini kan gerakan nasional anti narkoba ya. Ya dalam ini kan pemerhati lah. Ya menurut saya itu ya sah lah dilakukan, karena kalau kategori Amar ini kan memang perlu perlindungan dari LPSK. Harapannya pasti apa ya? Pasti Bang Amar ini kan memang udah dari dulu kita tahu ya, maksudnya dari kasus pertama, kedua dan ketiga, sekarang keempat dia adalah pemakai gitu loh. Jadi ya yang namanya orang sakit itu harus direhabilitasi, harus diobati. Itu saya yang selalu tekankan di media sosial, di platform media sosial saya, kalau pengguna itu harus direhabilitasi. Itu aja. Oh iya, makanya kan ini tujuan kita ke sini gitu loh, apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu. Kita kan mencegah itu semua, makanya kita kesinilah ke LPSK inilah gitu loh. Betul.
Tapi sampai saat ini psikisnya dia Oh itu kepada pihak PH. Kalau kita tuh nggak bisa komunikasi sampai saat ini, kita nggak pernah komunikasi kecuali di persidangan ya, kita dikasih izin sama hakim nggak di persidangan. Tapi sehari-hari kita belum bisa telepon sama sekali. Ke LPSK itu dikabulkan, ya otomatis nanti kan dia di bawah perlindungan LPSK. Nah ya bisa aja dia nanti ditempatkan di mana oleh LPSK. Bisa aja mungkin ada tempat yang biasanya LPSK kan punya itu. Karena sudah ada niat baik dari Amar Zoni untuk membuka cerita ini kepada masyarakat bahwasanya bukan saya aja loh yang kemudian harusnya dikorbankan, tapi ada beberapa pihak yang lain yang masih gelap di bawah bayang-bayang kegelapan di dalam lapas, yaitu peredaran narkotika. Siapa saja? Nanti kan Amar Zoni bisa cerita tuh. Begitu. Memang ini harus secara detail oleh LPSK didalami. Apa yang akan disampaikan oleh Amar Zoni didalami lebih dulu, apakah punya nilai justice kolaborator apa tidak. Tapi memang ketika dia datang diwakili keluarganya, tentunya sudah ada suatu keadaan-keadaan yang bisa membuat terang persoalan yang ada di lapas. Jadi kemungkinan besar dia adalah saksi kunci untuk membuka kejadian-kejadian yang terjadi di lapas secara terang benderang, karena dia kan yang mengalami langsung. Kalau sudah ada persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bisa mengajukan permohonan kepada lapas untuk memindahkan Amar Zoni dari Nusa Kambangan, dipindahkan ke lapas di mana ada penjagaan dari tim dari LPSK. Nah itu udah benar berarti, jadi jalurnya udah benar. Amar Zoni kemudian setelah ada persetujuan LPSK, Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK yang kemudian mengajukan permohonan untuk supaya kepentingan Amar Zoni terjaga pelindungannya, ya sudah minta dipindahkan. Jadi LPSK mengajukan kepada Dirjen Lapas untuk supaya bisa menarik Amar Zoni ke dalam wilayah perlindungan LPSK. Kedatangan pihak Amar Zoni ke LPSK turut menarik perhatian pakar hukum sekaligus pengacara kondang Diolipa Yumara. Menanggapi langkah tersebut, Diolipa justru memberikan dukungan penuh. Menurutnya, permohonan perlindungan hukum serta pengajuan status justice kolaborator merupakan langkah yang tepat, terlebih setelah Amar menyatakan kesiapannya untuk mengungkap segala hal yang terjadi di dalam lapas secara terang benderang. Diolipa menilai, keberanian Amar untuk membuka fakta-fakta yang selama ini tertutup bisa menjadi momentum penting dalam membersihkan praktik penyalahgunaan narkotika di balik jeruji besi. Dukungan dari pihak luar, termasuk pakar hukum, diharapkan dapat memperkuat upaya keluarga Amar dalam mencari keadilan, sekaligus membantu aparat penegak hukum membongkar akar persoalan yang lebih besar. Ketika Amar Zoni yang diwakili oleh keluarganya, diwakili oleh organisasi Ganas, datang ke LPSK, tentunya ada maksud dan tujuan. LPSK ini kan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi maksud dan tujuannya adalah apa? Artinya ada suatu keadaan di mana Amar Zoni sebenarnya ingin buka kartu, buka cerita apa-apa yang terjadi di dalam lapas. Di lapas mana? Lapas Cipinang. Yaitu tentang apa? Tentang peredaran narkotika di lapas. Jadi walaupun beliau ini kemudian dipersangkakan menjadi terdakwa dalam perkara mengedarkan, tapi ini ada niat baik dari seorang Amar Zoni yang ingin membuka seterang-terangnya apa-apa yang terjadi di lapas, yaitu peredaran narkotika. Nah ini kita support, makanya kenapa ketika wakil dari Amar Zoni kemudian membawa ini ke wilayah LPSK, ini ada sesuatu yang penting, harus direspon ini. Jadi LPSK harus merespon apa yang dimintakan oleh Amar Zoni melalui wakilnya, melalui keluarga, melalui organisasi Ganas kan. Organisasi Ganas ini kan memang terkenal dengan organisasi yang kemudian berperang dengan narkotika kan. Apalagi ini ada yang namanya whistleblower kan. Jadi ada kolaborasi yang akan dibuka oleh Amar Zoni melalui perlindungan LPSK supaya dia bisa membuka seterang-terangnya apa yang terjadi di lapas. Jadi itu maksud dan tujuannya. Nah kita support terhadap hal seperti ini. Itu jadi bagus. Tinggal LPSK harus mendukung ini juga. Siapa tahu yang dibawa oleh Amar Zoni, keterangan-keterangan yang dibawa secara tertulis ini memang bermakna.
dalam pengungkapan kasus-kasus peredaran narkotika di lapas. Tentunya ketika mendapatkan perlindungan LPSK ada kewajiban dari Amar Zoni untuk menjadi justice kolaborator. Jadi berposisi menjadi kolaborator untuk kepentingan keadilan. Gitu. Jadi justice kolaborator. Jadi LPSK harus kemudian menanggapi ini karena sudah ada niat baik dari Amar Zoni untuk membuka cerita ini kepada masyarakat bahwasanya bukan saya aja loh yang kemudian harusnya dikorbankan, tapi ada beberapa pihak yang lain yang masih gelap di bawah bayang-bayang kegelapan di dalam lapas, yaitu peredaran narkotika. Siapa saja? Nanti kan Amar Zoni bisa cerita tuh. Nah, kembali kalau kita bicara tentang disayangkan kenapa dia kemudian dikirim ke Nusa Kambangan, itu sudah keputusan dari Dirjen Lapas, mau dibilang apa. Banyak kok yang kemudian dikirimkan ke Nusa Kambangan dan kemudian nggak bisa protes begitu. Amar Zoni masih bisa protes nih. Tapi sebenarnya jalur dia ke LPSK udah tepat kalau dia punya bukti-bukti yang mendukung untuk menjadi seorang justice kolaborator. Di tengah ujian berat yang menimpa Amar Zoni, sosok Dokter Camelia menjadi pemuat utama bagi sang aktor. Ia selalu hadir dalam setiap persidangan tanpa pernah sekalipun absen, semata-mata untuk memastikan perkembangan kasus Amar dan memberikan dukungan moral di saat Amar membutuhkannya. Namun demikian, hubungan keduanya sempat mengalami dinamika. Amar pernah menyampaikan keinginannya untuk menikahi sang kekasih hati, tetapi Dokter Camelia menolak permintaan tersebut pada saat itu. Penolakan tersebut bukan berarti ia tidak ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, melainkan karena ia merasa kondisi Amar belum memungkinkan untuk membicarakan masa depan secara matang. Meski begitu, kehadiran dan keteguhan Dokter Camelia menunjukkan bahwa ia tetap berkomitmen mendampingi Amar melewati masa-masa sulit, sekaligus memberi harapan bahwa hubungan mereka masih memiliki peluang untuk berlanjut ketika keadaan sudah lebih stabil. Oh, nikah lah nanti. Nanti insya Allah. Mau dibawa kemana gitu, Dok? Kan udah dibilang selesai dulu di persidangan, selesai dulu persidangan ini selesai. Gue denger Januari Kak. Oh enggak. Selesai dulu persidangan. Tahu lo emang nih Adit nih. Sengaja abis ini dia keluar negeri lagi kan, gue dikejar-kejar kan ya. Insya Allah doain aja teman-teman. Iya, pokoknya intinya sekarang fokusnya bukan ke situ dulu, fokusnya ke persidangan dulu sampai selesai. Mudah-mudahan besok mukjizat, kita nggak tahu loh eksepsi hakim diterima. Amin. Ya kan? Ya, selesai, tinggal ngurus pembebasan dia doang Januari PB kan selesai kan. Baru kita omongin selanjutnya mau kemana gitu kan, enak kan. Kalau sekarang udah ngayal mau ke sana taunya sidangnya belum selesai, ngapain juga gitu. Fokus aja dulu ke persidangan nih, dengan adanya Pak Nyoman alhamdulillah bisa dibantu ke LPSK gitu kan. Aku udah ngirim surat secara pribadi tanda tangan Adit, nggak direspon-respon, tapi dengan adanya Pak Nyoman langsung direspon alhamdulillah. Ya kan seperti yang saya bilang, ngelihat Bang Amar tuh bukan karena artisnya, tapi ngelihat kepribadinya dia tuh sebenarnya baik, cuman salahnya aja di penyalahguna dan salah tempat lingkungannya aja menurut aku gitu. Kalau lingkungannya dia baik pasti baik kok. Bukan masalah si cinta, kalian aku bilang kan. Aku yang tahu bagaimana Bang Amar. Jadi sementara ini emang aku nggak fokus ke dalam perhubungan itu. Ya punya aku sama punya Adit perhubungan itu, cuman aku lagi fokus bener-bener ke persidangan gitu. Nanti kita lihat nanti kalau emang persidangan besok membuktikan eksepsinya diterima, baru boleh nanya lah untuk selanjutnya bagaimana gitu. Kedatangannya Pak menyampaikan surat aja, minta perlindungan hukum gitu kan. Takutnya besok kalau eksepsinya ditolak kan kita pada pembuktian kan. Mudah-mudahan sih nggak ditolak ya kan. Iya, sebenarnya bukan ketulusan sih ya. Maksudnya aku tuh pernah di posisinya Bang Amar gitu. Jadi rasanya nggak enak jadi posisi Bang Amar ketika jatuh semua pada pergi gitu ya. Aku pun juga pernah, jadi ya aku pengen ada aja, pengen bantu Bang Amar aja gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.